engkau yang berbicara, adalah seorang muda, suaramu yang mengatakannya padaku. Apa kau mungkin seperti kaum muda zaman sekarang yang semuanya buta, sebab mereka tanpa agama? Berhati-hatilah, adalah suatu kemalangan besar menjadi tidak percaya dan tidak melakukan apa yang Allah katakan kepada kita. Seorang tua yang mengatakannya padamu, anakku, jika kau meninggalkan hukum, kau akan buta, baik di bumi maupun di kehidupan selanjutnya. Kau tidak akan pernah melihat Allah. Sebab akan datang harinya ketika Mesias penebus akan membuka gerbang-gerbang Allah bagi kita. Aku terlalu tua untuk melihat hari itu di sini di bumi. Tapi aku akan melihatnya dari pangkuan Abraham. Itulah sebabnya mengapa aku tidak mengeluhkan apapun. Sebab aku berharap bahwa melalui kegelapanku aku akan menyilih semuanya yang mungkin sudah aku lakukan yang tidak berkenan bagi Allah. Dan bahwa aku dapat layak baginya dalam kehidupan kekal. Tapi kau masih muda, jadilah setia, nak, supaya kau dapat melihat Mesias. Sebab waktunya sudah dekat, pembaptis yang mengatakannya, kau akan melihatnya. Tapi jika jiwamu buta, kau akan menjadi seorang dari mereka yang dikatakan Yesaya. Kau akan punya mata, tapi kau tidak akan melihat. Apakah engkau ingin melihatnya, Bapa? Tanya Yesus seraya menempatkan satu tangan di atas kepalanya yang beruban. Aku ingin melihatnya, tentu saja, tapi aku lebih suka pergi tanpa melihatnya, daripada aku melihatnya dan anak-anakku tidak mengenalinya. Aku masih memiliki iman kuno dan itu sudah cukup bagiku. Mereka, dunia zaman sekarang, Bapa, oleh karenanya lihatlah Sang Mesias. Dan kiranya senja hidupmu dimahkotai dengan sukacita, dan tangan Yesus meluncur dari kepala yang beruban menuruni keningnya hingga dagu berjenggot si laki-laki tua itu, seolah ia sedang membelainya, dan sementara itu ia membungkuk di atas wajahnya yang sudah uzur. Oh, Tuhan yang Maha Tinggi, tapi aku bisa melihat, aku melihat, siapakah engkau, dengan wajah yang tak dikenal ini, yang, namun demikian, familiar bagiku, seolah aku sudah pernah melihatmu. Tapi, betapa bodohnya aku, engkau yang sudah memulihkan penglihatan mataku adalah Mesias yang terberkati. Laki-laki tua itu menangis di atas kedua tangan Yesus, yang sudah dia raih, membasahinya dengan air mata dan kecupan-kecupan. Segenap sanak keluarga gempar. Yesus membebaskan tangannya dan ia membelai laki-laki lanjut usia itu kembali seraya berkata, "Ya, ini aku, mari, supaya kau dapat mengenal sabdaku sebaik mengenal wajahku." Dan ia pergi menuju sebuah tangga kecil, yang menghantar ke sebuah teras teduh yang sepenuhnya terlindung oleh sebuah pergola lebat. Semua orang mengikutinya. Aku telah berjanji pada para muridku untuk berbicara kepada mereka tentang harapan dan aku hendak menceritakan suatu perumpamaan guna menerangkannya. Inilah perumpamaan itu, orang Israel tua ini. Bapa Surgawi memberiku subjek untuk mengajarmu semua keutamaan agung yang menopang iman dan kasih. Bagai lengan-lengan sebuah kuk, suatu kuk yang manis, perancah umat manusia bagaikan lengan salib. Tahta keselamatan bagaikan penopang dari keseluruhan ular yang ditinggikan di padang gurun. Perancah umat manusia, jembatan dari jiwa untuk terbang membubung kepada terang. Dan itu ditempatkan di tengah, antara iman yang esensial dan kasih yang paling sempurna. Sebab tanpa harapan tidak dapat ada iman dan tanpa harapan, kasih mati. Iman memprasyaratkan harapan yang tak kunjung padam. Bagaimana orang dapat percaya bahwa orang akan mencapai Allah jika orang tidak berharap pada kemurahan-Nya? Apa yang dapat menopangmu sepanjang masa hidupmu jika kamu tidak berharap pada kehidupan kekal? Bagaimana kita dapat berkanjang dalam keadilan jika kita tidak menghibur harapan bahwa setiap perbuatan baik kita dilihat oleh Allah yang akan mengganjari kita untuk itu? Demikian pula bagaimana dapat kasih hidup dalam diri kita jika kita tidak punya harapan. Harapan mendahului kasih dan mempersiapkannya, sebab orang perlu berharap untuk dapat mengasihi. Mereka yang sudah kehilangan segala harapan, tidak dapat mengasihi. Inilah tangganya, yang terdiri dari anak-anak tangga dan pegangan tangga,
Iman adalah anak-anak tangga, harapan adalah pegangannya, di puncaknya ada kasih kemana orang mendaki melalui sarana kedua yang lainnya. Manusia berharap untuk dapat percaya, dan percaya untuk dapat mengasihi. Orang ini tahu bagaimana berharap. Dia dilahirkan, seorang bayi Israel sama seperti semua orang lainnya. Dia tumbuh dewasa dengan pengajaran yang sama seperti semua orang lainnya. Dia menjadi putra hukum sama seperti semua lainnya. Dia menjadi seorang laki-laki dewasa, seorang suami, seorang ayah, tua, dengan senantiasa menaruh harapan pada janji-janji yang dibuat kepada para patriark dan diulang oleh para nabi. Dalam usia tuanya bayang-bayang datang mengatasi matanya, tapi tidak mengatasi hatinya. Harapan selalu menyala di dalamnya. Harapan untuk melihat Allah. Untuk melihat Allah di kehidupan selanjutnya. Dan dalam harapan akan penglihatan abadi itu, ada suatu harapan yang terlebih akrab dan terlebih mesra untuk melihat Sang Mesias. Dan dia mengatakan padaku, tanpa mengetahui siapakah pemuda yang sedang berbicara kepadanya, jika kau meninggalkan hukum, kau akan buta, baik di bumi maupun di surga. Kau tidak akan melihat Allah dan kau tidak akan mengenal Mesias. Dia berbicara sebagai seorang bijak. Ada terlalu banyak orang di Israel sekarang yang buta. Mereka tidak punya harapan sebab harapan dibunuh oleh pemberontakan mereka terhadap hukum, yang selalu merupakan suatu pemberontakan. Bahkan meski diselubungi oleh jubah-jubah suci, jika itu bukan penerimaan sabda Allah sepenuhnya. Aku berbicara mengenai Allah, bukan mengenai struktur bangunan atas yang ditempatkan di sana oleh manusia, yang sebab terlalu banyak dan sepenuhnya manusiawi, dilalaikan tepat oleh orang-orang yang menempatkannya di sana, dan diperlakukan bagai oleh mesin, sebagai kewajiban. Dengan lesu, dengan tanpa menghasilkan buah oleh orang-orang lain, mereka tak lagi punya harapan, tetapi mereka mencemooh kebenaran abadi. Oleh karenanya mereka tidak lagi punya iman ataupun kasih. Kuk ilahi yang dianugerahkan Allah kepada manusia agar dia dapat menjadikannya ketaatan dan ganjarannya, salib surgawi yang dianugerahkan Allah kepada manusia guna menyulap ular-ular kejahatan, supaya dia dapat menjadikannya kesehatannya, telah kehilangan lengan salibnya, yang menopang nyala api yang putih dan yang merah. Iman dan kasih, dan kegelapan turun ke dalam hati manusia. Laki-laki lanjut usia ini mengatakan padaku, adalah suatu kemalangan besar menjadi tidak percaya dan tidak melakukan apa yang Allah katakan kepada kita. Itu benar, aku meneguhkannya. Hal itu lebih parah dari buta jasmani, yang dapat disembuhkan demi memberikan kepada seorang benar sukacita untuk melihat kembali matahari, padang-padang rumput, buah-buah dari tanah, wajah anak-anak dan cucu-cucunya, dan di atas segalanya, apa yang adalah harapan dari harapannya. Untuk melihat Mesias Tuhan, aku berharap keutamaan yang demikian hidup dalam jiwa setiap orang di Israel dan lebih dari itu dalam jiwa-jiwa mereka yang lebih terpelajar dalam hukum. Tidaklah cukup untuk sekedar pergi ke bait Allah atau dari bait Allah, tidaklah cukup untuk mengenal dan menghafal sabda dari kitab. Adalah perlu untuk menjadikannya hidup dari hidup kita melalui sarana ketiga keutamaan ilahi. Ada padamu suatu teladan, semuanya mudah dihadapi di mana ketiganya hidup, bahkan kemalangan. Sebab kuk Allah selalu adalah kuk yang ringan yang membebani hanya tubuh tapi tidak menciutkan roh. Pergilah dalam damai, kamu yang tinggal dalam rumah orang-orang Israel yang baik ini. Pergilah dalam damai, Bapa tua, kau memiliki kepastian bahwa Allah mengasihimu. Akhirilah hidup benarmu dengan menempatkan kebijaksanaanmu dalam hati anak-anak dari darah dagingmu sendiri. Aku tak dapat tinggal, tetapi berkatku tinggal di sini, di antara tembok-tembok yang berlimpah dengan rahmat seperti buah-buah anggur dari kebun anggur ini. Dan Yesus hendak pergi, tetapi ia harus tinggal setidaknya cukup lama untuk menemui suku ini dari berbagai tingkat usia, dan menerima apa yang ingin mereka berikan kepadanya. Hingga tas-tas perjalanan mereka bagai kulit-kulit kambing gembul. Kemudian barulah ia dapat menempuh perjalanan kembali, sepanjang suatu jalan pintas melintasi kebun anggur, yang ditunjukkan kepadanya oleh para penggarap anggur,
yang baru mau meninggalkannya hanya ketika rombongan telah mencapai jalanan utama, di mana terlihat sebuah dusun kecil di mana Yesus dan para sahabatnya dapat tinggal melewatkan malam.